dan sebahagian daripada sifat yang mengandung rahasia dari Allah. Rahasia itu adalah melepaskan kita daripada segala apapun bala bencana dan yang tidak diinginkan, dunia atau akhirat, adalah sabar atas menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ujian itu menghendaki sabar. Sabar itu adalah mengandung rahasia dari Allah. Rahasianya itu diantaranya untuk menyelamatkan kita dan menyelamatkan orang yang lain dari kita. Artinya ini juru penyelamat, sabar. Jadi itu ciri khasnya umat Nabi Muhammad itu, dapat bala itu pun alhamdulillah, apalagi dapat nikmat. Orang yang bersyukur banyak, itulah orang yang banyak diberi laduni. Karena laduni itu masuk ke dalam hati orang yang bersyukur. Paham? Contoh aja, kalau botol itu mau dimasukkan ke dalamnya air, kalau botolnya itu tadi tertutup, mana bisa air masuk? Kalau lubang botolnya itu tadi sempit, mana bisa banyak masuk? Jadi mahajatakan botolnya itu, lubangnya itu besar. Artinya hati kita itu selalu gembira. Nah, jadi kalau gembira, laduni itu masuk ke dalamnya, banyak yang masuk. Laduni itu adalah disebut asrar wal ma'arif. Setiap orang yang dapat laduni, pasti orang itu muqarrabin. Cirinya, farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Senyum. Itu syukur namanya. Kalau sabar itu adalah sukun. Sabar itu adalah sukun. Sukunul qalbi. Artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين قال ومن المنجيات العظيمة الصبر على بلاء الله والشكر لنعماء الله والزهد في الدنيا الشاغلة عن الله. Tidak, jujur situ kan. Dan sebahagian daripada sifat yang mengandung rahasia dari Allah. Rahasia itu adalah melepaskan kita daripada segala apapun bala bencana dan yang tidak diinginkan, dunia atau akhirat, adalah sabar atas menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ujian itu menghendaki sabar. Sabar itu adalah mengandung rahasia dari Allah. Rahasianya itu diantaranya untuk menyelamatkan kita dan menyelamatkan orang yang lain dari kita.
artinya ini juru penyelamat sobar. Telah maklum kepada kita semua bahwa bala itu apabila datang kepada seorang nabi, itu bala itu untuk raf'id darajat, artinya mengangkatkan martabat mereka. Tambah bala, tambah tinggi martabat mereka. Di sini letaknya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi balaan al-anbiya. Dan hadis Nabi ini menjadi tafsir bagi Al-Quran, firman Allah, waliyubliyal mu'minina minhu balaan hasanan. Nah itu. Kalau bala itu datangnya kepada waliullah, bukannya nabiullah, sama, untuk mengangkat derajat dan martabat mereka. Misalnya seumpama orang wali itu derajatnya abdal, dengan ciri khasnya 10 perkara yang tercantum. Di antaranya tidak diberikan keturunan sama sekali. Walaupun punya stasiun garis miring istri banyak, namun tidak diberi dzurriyyah. Itu. Tapi kalau balanya itu sering datang siang dan malam, dia naik pangkatnya menjadi kutub. Kalau kutub itu pula itu diberi anak, maka anaknya itu badal, artinya menjadi wali abdal. Begitulah susunan Allah. Kalau dia dapat bala lagi, sering banyakkan bala dapat, itu naik lagi kepada qutbul aqtab yang disebut adalah ghaus. Kalau dia dapat bala lagi, maka derajatnya sama dengan anbiya yang dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Di sinilah letaknya hadis Nabi, ulama ummati ka anbiya bani Israil. Jadi bala itu menimpa kepada nabi dan wali, sebenarnya itu untuk meningkatkan pangkat beliau. Paham? Kalau bala itu datang kepada orang yang bukan wali dan bukan nabi, tetapi mukmin awam biasa seperti kita ini, adalah takfir lisayyi'at wal khati'at wad dzunub, untuk membersihkan kita. Disitulah sabda Rasulullah SAW tatkala dia ziarah kepada sebahagian sahabatnya yang waj'an atau marid, sakit, katanya Rasulullah, la bas tahur insyaallah, tidak apa-apa, ini sebetulnya adalah untuk pembersih, katanya Rasulullah. Nah, jadi kalau kita berlaku secara orang awam, dapat bala ujian, sebetulnya itu Allah membersihkan. Nah, jadi sewajarnya utak dan akal yang waras apabila dapat bala itu gembira dan bersyukur kepada Allah, karena Allah yang membersihkan. Mestinya kalau kita kotor, kita sendiri berusaha sedapat mungkin membersihkannya. Akan tetapi kalau kita berusaha, itu tidak seberapa bersihnya. Kalau Allah yang membersihkan, puas hasilnya. Nah, disinilah letaknya perkataan Sultanil Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, murabbi ruhi fi tariqatil qadiriyah. Beliau berkata, fama arafal bala'a illa man arafal mubliyah. Orang yang
bisa menerima bala orang yang arif bagi Allah yang menurunkannya. Kalau sudah arif bala ini dari mana? Dari Allah, baru dia kenal. Arti kenal di situ dia syukur. Paham? Karena orang yang kenal itu, orang yang arif itu syukur. Paham? Coba orang yang arif billah masuk surga. Semua orang masuk surga dengan kata wa qalul hamdulillah alladzi sadaqana wa'dah. Wa qalul hamdulillah alladzi adhaba 'anna al-hazan. Jadi bersyukur, apalagi di kitab Taurat sudah tercantum bahwasanya ada satu umat yang mereka itu adalah senantiasa syukur kepada Allah. Sama ada syiddah yang datang, kesusahan, maupun artinya rohok kesenangan. Yahmaduna Allah Ta'ala fi kulli syiddatin wa rakhatul yadkhuluna jannata bighairi hisab wa thuluthun ya'tuna bidhunubin wa khataya 'idham fayaqulu Allah Ta'ala al malaikah idhabu fazinuhum fayaqulun wajadna a'malahum minadh-dhunub fazinuhum ya idhabu fazinuhum fazinuhum. Artinya ada satu golongan sepertiganya masuk surga bighairi hisab. Ada yang sepertiga kedua itu katanya Allah malaikat supaya ditimbang mana? Ditimbang. Nah itu. Ternyata banyak baiknya daripada jahatnya. Surga juga. Atau timbangan itu sama. 50 yang baik, 50 yang jahat. Dengan anugerah Allah surga juga. Ada lagi golongan yang ketiga. Watuluzun ya'tuna bidunubin wa khataya 'idham. Ya kan? Yang banyak benar dosa ini. Fayaqulun ujar malaikat wajadna a'malahum minadh-dhunub ka'amthalil jibal ghaira annahum yashhadun an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu Allah Ta'ala wa 'izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyhadah kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya bi rahmati wal murad bi rahmah fi hadha wan nabiy sallallahu alaihi wasallam bidalil qawli inna arsalnaka rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini yang disebut oleh Nabi di dalam hadisnya syafaati li ahli al-kabair min ummati sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ciri khasnya umat Nabi Muhammad itu dapat bala itu pun alhamdulillah, apalagi dapat nikmat. Dan kita pun setiap salat subuh baca kunut falakal hamdu ala ma qadait. Bahkan di luar kunut setiap salat, hatta salat yang sunat kita baca sesudah bismillahirrahmanirrahim. Apa terusannya sih? Alhamdulillah. Jadi kita tidak membaca alhamdulillah fi waqtir raha. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, enggak sah Fatihahnya, enggak sah. Semua baca alhamdulillah rabbil alamin ar-Rahmanir-Rahim. Artinya alhamdulillah itu mutlak, sama ada di waktu syiddah maupun raqa, tetap kita itu melafazkan dengan alhamdulillah. Nah itu ciri khasnya umat Rasulullah, tidak sama sekali mau sulit, tidak mau sulit, pantangan sulit. Jadi apabila orang membaca alhamdulillah dalam Fatihah tapi hatinya masih sedih, masih pusang, itu berarti termasuk dalam hadis Nabi rubbatalin lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala bengkak batisnya
Ditanya oleh istri tersayangnya Siti Aisyah, ya Rasulullah, sampian sudah diampuni dosa, toh begini ibadah sampai bengkak batis. Dijawab Rasulullah, afala akunu abdan syakiran, bukan syakuran, sigat mubalaghah. Sahibul Burdah menyatakan bil bishri muttasimi, Rasulullah itu senantiasa senyum. Nah ini nang laporkan lakum fi Rasulillah usbatun hasanah, supaya hendaknya kita semua itu bersyukur. Nah, setiap orang syukur pasti di dalamnya sabar. Paham? Tiap-tiap sabar belum tentu syukur. Tiap-tiap syukur pasti dalamnya sabar. Umum khusus min wajhin. Nah ini yang sehendaknya kita, bagaimana supaya kita itu hidup di dunia ini bersifat syukur. Tidak ada lain selain daripada kita itu mutaba'ah kepada Nabi. Kalau Nabi Muhammad itu paling banyak, paling besar, paling sering dapat bala, tapi namun beliau itu adalah berlaku syukur, muttasimi. Kenapa kita yang jadi umatnya tidak mengikut sehingga sampai umur kita sudah sampai 50-an? Kok 50 tahun masih belum lagi mengikuti Nabi? Biasa orang 50 tahun itu kan sudah punya cucu. Ada yang 50 tahun sudah punya buyut. Masih ngeluh. Sampai habisi buyut pulanglah yang mau yuhakan unda. Sudah nyawa anak unda memusangakan. Anak nyawa pulang memusuhakan. Cucu nyawa pulang memusangakan unda lah. Menangka ini baik unda bergantung aja sudah di atas pohon nangka. Nah, jadi itu kehendaknya kita itu selalu bersyukur senantiasa. Orang yang bersyukur banyak, itulah orang yang banyak diberi laduni. Karena laduni itu masuk ke dalam hati orang yang bersyukur. Paham? Contoh aja, kalau botol itu mau dimasukkan ke dalamnya air, kalau botolnya itu tadi tertutup, mana bisa air masuk? Kalau lubang botolnya itu tadi sempit, mana bisa banyak masuk? Jadi mahajatakan botolnya itu lubangnya itu besar. Artinya hati kita itu selalu gembira. Nah, jadi kalau gembira, laduni itu masuk ke dalamnya, banyak yang masuk. Laduni itu adalah disebut asrar wal ma'arif. Setiap orang yang dapat laduni, pasti orang itu muqarrabin. Cirinya, farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Dan kita ini, walau dalam keadaan sehat, segar bugar, kaya raya, pangkat di atas dari presiden, sakit nggak pernah, di rumah kada pernah bersakitan bergaringan, pokoknya senang terus, tetap kita itu di dalam bala. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ad-dunya daru balwa. Kalau kita masih lagi di dalam dunia, semuanya apa saja itu bala. Diperkuat dengan Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi caranya itu kembali kepada pangkat orang yang menjadi umat Nabi Muhammad, punya hati syukur. Apa aja yang datang itu syukur terus.
baik diri kita maupun harta kita maupun istri kita, anak kita, keluarga kita, tetangga kita, dan apapun itu disuruh supaya kita itu senantiasa senyum. Senyum. Itu syukur namanya. Kalau sabar itu adalah sukun. Sabar itu adalah sukun. Sukunul qalbi. Artinya hatinya itu tentram. Kalau hati tentram, tangannya pun tentram. Jadi kalau sudah hatinya kada tentram, tangannya pun kada tentram, bisa mukul. Paham? Kakinya pun kada tentram, bisa apa? Bisa jadi apa? Jadi apa? Jadi pemain bola sepak. Matanya pun, masya Allah, kalau enggak syukur dapat bala, kalau enggak sabar dapat bala, matanya masya Allah. Mungkin begini, bukan menceleng lagi. Itu lebih dari menceleng itu kalau sudah terbalik mata itu. Terbalik mata sidin dia. Jangan diparah kita aja. Itu mengikut dia. Jadi anak-anak kita itu pada berjauh semua. Walaupun tafaddan gharidhal qalbi lam faddu min hawlik. Seorang pemimpin apabila sifatnya tidak penyabar, bahkan sifatnya nasga. Apa nasga? Ya ganas. Enggak ada yang dipimpinnya lagi, pada semua lari. Seorang muallim, juru pendidik, kalau ganas enggak ada yang dididiknya, pada semua lari. Jadi apa artinya yang bakal disampaikan kalau tidak nyampai? Tapi kalau berarti sabar, sukunul qalbi, sukunul jawarih, apalagi naik ke makam syukur, itu sampai musuh pun menjadi pembantu, bukan teman. Musuh jadi pembantu. Musuh jadi pembantu. Abu Jahal mengakui bahwa Muhammad itu memang orangnya baik. Berapa kali saya uji, dia enggak marah. Saya dustai, dia tetap mau datang. Saya itu seakan-akan sakit, padahal enggak sakit. Padahal mau memati, bikin sumur di depan rumahnya. Tetap Rasulullah datang, mau membantu. Kok jatuh sendiri ke dalam sumur Abu Jahal, panggil Muhammad, datang membantu. Katanya Abu Jahal, Muhammad ini memang orang yang baik. Lantas bilang pengikutnya, kenapa Pak jadi tidak mengikuti Muhammad? Padahal Bapak sudah mencetuskan di lidah Bapak bahwasanya Muhammad itu baik. Katanya, saya sudah takarasi. Bahasa sekarang, gengsi dong. Pecah kepalanya, giginya patah, yang di sini, yang di sini. Sadar daripada sakitnya, lidahnya mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi. Ya Allah, itu kaum saya masih diakui kaum saya. Bersalahan bagi orang yang bersifat ganas. Kalau misalnya anaknya itu macam-macam, nyawa bukan anak kuda. Habis saya anak siapa Pak? Anak ibu nyawa. Jadi ujar ibunya, kita koperasi kan. Artinya berserikat. Nah, jadi begitulah keadaannya. Hidup sendirian atau hidup berumah tangga dan seterusnya. Kalau ingin selamat menyelamatkan adalah bersifat sabar pertama. Sabar itu adalah sukun, tenang, enggak ada kata-kata.
Kalau kita dapat bala, yang diperintah sukun. Kalau bala itu datang, yang diperintah sukun, diam. Hatta doa pun jangan dibaca. Karena kalau orang sedang dapat bala, doanya itu bisa nyala-nyala. Nah, jadi wajib atas orang yang dapat bala itu sukun. Sukun itu ya sabar. Bukan sukun yang buah itu, bukan. Itu enak sekali kalau dia digoreng, apalagi temannya madu. Bah dicacak ke madu, sukun itu nyaman bener. Sukun, tenang. Orang sholat pun apabila hatinya sukun, ya Allah, biar enggak pakai lagu, tetapi enak. Dari sukunnya itu tadi, mengajar baca kitab kalau hatinya sukun enak didengar. Karena apa? Karena hatinya sukun, yang keluar dari lidahnya juga sukun. Apabila hatinya gondah, yang keluar di lidah gondah. Hati apabila pahit, yang keluar di lidah pahit. Sama dengan orang yang punya kopi. Datang tamu yang disuruhnya, apa yang disuruhnya? Kopi, nggak bisa nyurung teh, sebab teh itu nggak ada di rumahnya, artinya tidak ada istiqdat, tidak ada persiapan. Yang paling senang sahabat kita wali. Wali itu coba akan 8 jam duduk sama Allah dan Rasul. Coba salat sunnah, Quran, salawat atas Nabi, istighfar 8 jam. Satu hari satu malam tuh coba akan bagi 3. 8 jam untuk Allah khusus, 8 jam untuk masyarakat, 8 jam termasuk istri dan anak, 8 jam untuk guring mengaruh. Coba akan sehari semalaman bagaimana rasanya. Enak. Sebab itu Tuhan memerintah, innallaha ya'murukum bil 'adli i'dilu wa aqrabu littaqwa. Enak. As-sabru ala bala'illah. Jadi setiap orang yang di dalam dunia tidak ada satupun yang lepas dari bala. Orang munafik kena bala, orang kafir kena bala. Cuma balanya bala azab. Orang beriman biasa dapat bala, tapi balanya untuk takfir lisayyi'at wal khati'at. Orang wali dapat bala juga di dunia untuk meninggalkan derajatnya. Orang Nabi dan Rasul dapat bala juga untuk meningkatkan derajatnya juga. Begitulah Habib Abdullah Sahib Bogor Al-Attas menjawab pertanyaan dari beberapa murid-muridnya. Andai kata kita dapat musibah, misalnya sakit gigi, lalu kita kada sabar, kada sukun, kada tentram, kita hantu pakan, misalnya gigi kita itu ketawing, sembuh lah, bertambah ke sakitnya.
Jadi artinya penyakitnya itu tetap ada, malah diri kita pulang tambah sakit. Ya toh? Ya, kalau kita sabar, kita tenang, tentram, sukun, itu penyakitnya tetap ada, tapi kita makjur. Artinya dapat pahalanya apa? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Artinya orang itu diberi kekayaan yang tidak dihitung. Kekayaan itu tidak dihitung, kada kau dihitung. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Artinya orang itu dibalas dengan balasan yang kada kawa dihitung. Sugih banar mintu ya kalau sambatannya mbak adalah lebih pada itu lagi. Sugih banar kawa kan menambahi pada itu pandai lagi. Kada lagi gara-gara berkat sobar. Sobar itu sukun. Artinya tenang. Hatinya kada gondah ya kalau nah, muntungnya bang apabila hatinya berdiam muntungnya tangannya bang batisnya nah jadi kita itu kalau melihat orang-orang tua-tua di Jawa atau di Mekah nang sudah artinya masyhur orang itu aulia seperti Syekh Yasin Padani. Lihat, beliau itu senangnya berdiam. Kenapa? Karena balanya itu banyak benar. Coba satu peristiwa aja. Mestinya pesawat datangnya jam 8 dari subuh kan sudah ada di lapangan. Hah? Kenyataannya pesawatnya berangkat sesudah tengah hari. Jadi datangnya itu kemari kan asar. Apa yang diminum, apa yang dimakan, tidak ada diminum, tidak dimakan. Cuma mengisi perokok. Berangkat pulang dur sampai ke hotel Banjarmasin. Sampai di hotel subuh. Ya muslimin, salah, ya muslimin, salah. Yuk. Ya. Tuntung sembahyang subuh, panggilan lagi ada satu ulama mengharap ke rumahnya. Paham? Disalangi pulang oleh gubernur ke rumah ulun dulu. Hanya ke ulama itu. Hanya kepada rencana yang asal sama sekali. Hendak ketemu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sekalinya dibilangnya sudah ketemu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di rumah sini tadi. Jadi kada perlu ke kuburnya lagi. Karena Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini mengerti ini orang keuyuhan. Jadi si Lindang keluar dari kubur mendatangi. Ini wali, apabila sama walinya ketemu. Al-arwah junudun mujannada, fama ta'arafa minha ikhtalaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Hakada ayba. Tenang aja. Itu yang kita lihat. Dielangi ke rumah silin, tenang aja. 2 jam, 3 jam, belang situ bagiran manusia, tenang aja, sukun. Paham? Sudah sakit dadanya itu hendak mati, sakit dadanya, jantungnya sakit. Ada tamu, tenang aja menghadapi. Limbahnya bulik tamu, hanyar tamunya menandak batis ke tanah, silinnya la ilaha illallah. Habis. Sampai kadang-kadang percayanya, bah kadanya mati bang silin jar, hanyar unda jar turun di rumah silin. Itu sukun. Sukun itu adalah alamat jazam bagi fi'il mudhari yang sahihul akhir. Jadi kepada orang yang akhirnya itu mau sahih, amun hendak sahih di akhir umur, amun hendak artinya kada mu'tallil akhir, amun hendak husnul khatimah,
syukur. Bagaimana supaya naik derajatnya dari sabar kepada syukur? Bisa? Apa petunjuk Rasulullah SAW ada? Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa fi sabri 'ala ma takrah khairun katsir." Sabar itu seperti khazanah, seperti peti yang isinya itu penuh dengan seluruh kebaikan. Jadi kalau kita memandang dalamnya, bala itu di dalamnya itu khairat, khairun katsir, banyak pada kebaikan. Jadi menjadi syukur. Kalau mandang di dalamnya syukur, kalau mandang luarnya hanya sukun. Jadi setiap orang yang sabar, sukun, itu ada mengandung jazam. Dan orang itu sahihul akhir, seperti yalid yulad. Masuk lam yalid wa lam yulad, sukunul akhir les. Yalid fi'il mudhari. Minta kalau alamatnya ya, huruf ana itu. Hukumnya jazam, amilnya lam, les, mudhari sahihul, artinya mudhari husnul khotimah. Yakhsha, lam yakhsha, yakhsha PL, mudhari alamat, ya hukumnya jazam, amilnya lam, ya kan? Alamatnya hazfu harfil illa les, mudhari mu'tallul akhir su'ul khatimah. Caranya untuk sukun dan syukur, bersahabat kepada orang yang sukun dan syukur. Karena bahwasanya ini akhlak adalah bajajang kita. Ya kan? Bajajang at-tab'u yasriqut tab'a. Ya kan? Itu akhlak bajajang kita. Tadi guru Sarani membaca bil muqarani yaktali, guru lain membaca bil muqarini yaktali. Al arwah junudun mujannadah, fama ta'arafa minha i'talaq, wa ma talaqa minha ikhtalaf. Roh kita itu kalau sudah cocok dengan Rasulullah, baluman guring hanya mulai hilang apa? Hilang pengingat, sudah ketemu dengan Al-Habibul A'zam. Apalagi sampai taguring, hendak guring sudah ketemu, karena rohnya cucuk. Tapi kalunya cucuk rohnya itu lawan maling, ratan guring umalulum balik. Ngarannya maigau ngarannya itu tadi. Jadi itu mimpi tadi adalah membuktikan keadaan kita. Siapa yang bermimpi, itu mimpi itu membuktikan dirinya yang bermimpi tadi. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Sabar atas balanya Allah. Nah, lalu sabar ini hukumnya apa? Hukumnya wajib. Andaknya di mana? Di dalam hati. Kewajiban ini berwaktu kadakah? Kada makai waktu. Jadi istilahnya ini pakaian kada bisa dipacul-pacul. Sabar itu sabar atas bala musibah, sabar atas mengerja perintah Allah, sabar atas meninggalkan yang disuruh Allah. Kenapa? Karena kalau bala musibah mahajatakan sukun, artinya tentram hati dan muntung berdiam.
itu memang mudah aja kita memaham. Sobar mengerja ibadat ini tangalih memaham. Kenapa jadi ibadat itu mahajatakan sobar? Karena bertentangan dengan nafsu. Misalnya aja subuh, musimnya dingin, malamnya malam pertama kawin. Aduh, nama hajatakan sabar mengerja ibadah. Apalagi orang tolabah, gurunya atau muridnya, ini mahajatakan sabar. Kada gampang duduk, ya benar huruf lam, nah, atau huruf kaf, nah. Berapa jam duduk? Pian duduk di sini berapa jam? Ada kana menggaji? Ulun bang? Ini berapa tahun? Berapa gajian dulu? Berapa? Orang yang sabar di ghairi hisab, bukan cuma 5.000 aja, bisa sampai 5 juta. Di ghairi hisab, di ghairi hisab. Jadi sabar tadi sukun, artinya hati kita itu diam. Apabila si raja nang berdiam, rakyat bang berdiam nyuwainya, ya kan? Ayo nang jadi duduk, nah kalau hati hendak duduk, ya kan? Duduk jati, lo duduk kayaknya. Nah, senyum jati, lo senyum aja. Nangis jati, ngeraung jangan lo. Nah, jadi hati nang memerintah, lo hatinya itu tentram, ikut lidahnya pun tentram. Ikut juga kakinya, tangannya tentram. Kalau hatinya itu kesenangan benar, ya kan? Nah itu kan orang kesenangan itu kada tentram lagi. Nah itu namanya duduk ini medatnya. Besar orang dalam kan ada. Apa ada? Apa ada? Warik ambil kacamata, ambil toster. Nih kelihatan tuh. Jadi apabila orang itu pangkatnya tinggi, maka balanya itu gana. Paham gak? Pohon kayu apabila gana mesti tinggi, ya kan? Daunnya labat, artinya sandangannya banyak, ya kan? Lamun angin batiup nangkai apa? Ya Allah, kerepotan. Tapi Tuhan itu dasar adil. Pabilanya angsananya itu gana, pun angsananya, ya kah? Labat pulang daunnya, akar manahnya itu berapa meter masuk situ, akar manahnya. Artinya sesuai aja kah? Angin meniup sesuai lawan akar manahnya. Nah, disinilah ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti sanggup. Itu pasti, itu illa wus'aha itu pasti. Nang merasa kada sanggup nito nafsu. Ujar nafsu nyawa kada konyan kang. Ujar setan, ayo bakuriak makasih. Iya nang mata. Asa kada kuasan nangan lagi aku nak sudah, biar aku bergantung aja sudah di kaya lakiku. Ujar. Hendak menggantungi. Dapat ujian, ya kan?
Kalau guru tuh ujiannya guru ganal pada murid. Guru ini pulang dibanding lawan Nabi, tak ganal Nabi pulang. Jadi pandanglah orang yang ganal pada kita dapat ujian. Lalu di situ merasa keentengan ada. Idham Halid luka dibatis bangkakan. Untung batis unda sebelah jajar ya kakak duanya pang. Menteri pang waktu itu. Untung batis unda sebelah aja ya kakak duanya pang. Ya kalau ini mendadak. Asir wa ma taufiqi illa, artinya nangkawa memakai itu pertolongan Allah juga. Pakaian saling banyakkan namun Tuhan kada menulungi tangan kita mencapai ke pakaian itu kawa kamuruk. Artinya banyak aja bisi ilmu tapi mun Tuhan kada menulungi kawa lah maka. Nah, saigi kita kau makainya. Apalagi anaknya. Pertolongan Allah semuanya. Oleh sebab itu apabila kawa memakai ilmu, ngarannya amil. Apabila amil ngarannya abid. Janganlah terpengaruh dengan ibadah. Janganlah ujub dengan ibadah. Jangan sombong dengan ibadah. Wah, menunda Quran yang sahatam 3 hari itu enteng banget lo nunda. Wow. Oleh sebab itu, yang menyebabkan takabur itu satu adalah keturunan. Pantang-pantang keturunan orang Badahi melihat orang nang rata muha ya benar panah, umma kada diharagainya lagi. Lantaran keturunan. 2, lantaran hartawan, sugih. Banyak sudah sugih ya Allah. Guruannya tah ya tadi selipnya. Gurunya sudah tua batukan berjalan na kohor. Ya. Kada assalamualaikum lagi padahal paguruan salah diselip. Ya. Assalamualaikum ditinggal. Jadi jarak kalau waalaikumsalam batok aja kasihan. Kakayaan. 3, burit. Nah ini burit ini bisa menyebabkan sombong. Artinya kedudukan. Kan orang ada loh orang duduk di kepala. Kecuali fotonya sambil goreng di kepala. Nah ini bisa juga mantang sudah jadi guru pembantu. Bagaji gini baluman lagi kada mau disambat utuh lagi. Tuh jangan abah jam berapa? Ini. Tuh jam berapa? Ini. Tuh jangan abah jam berapa? Ini pujan nang umat. Inya kada mau lagi sambat utuh. Inya sudah tadi dilantik jadi guru pembantu. Begaji belum. Oh mintuk aja nang abah. Lalu jam berapa? Jam 5 lewat 3 menit. Nang bakesah ini udinnya lah. Ini udinnya. Udin membaca mi'raj kan apakah di Masjid Al-Karamah nah. Ini udinnya lah. Ya lihat. Nah. Jadi ujar guru Saman betakun siapa nang baca nita Joko Udin mana rantau Udin jadi guru Saman Udin nya waktu itu angin buka ke padang situ kadang-kadang enggak dina
hanya diangkat jadi guru pembantu bagajikin balon kadang mau lagi disambat otoh limbahnya jar abahnya minta Pak ro jam berapa jam 5 lewat 4 menit ro benar aja padahal ro itu kan bisa nyiro bisa puro ya tak empat lah rupa nambahnya rupa iya benar putri Diana melihat yang secara kita ini inya berpajam aja artinya kadang dianggapnya sepeler kita nih artinya inya pang hidung mancung mata galak kok muntung bulat pulang apabila ibu batisnya kagana panjang cuma menunjukkan pintunya itu firasatnya sama lagi waktu nang hayya alal palahnya pang artinya waktu nang mengancangnya teh rupa tadi lima ke enam kan lima ilmu keduniaan apabila sudah ilmu keduniaan itu ada apalagi banyak nangaran orang ini bungulinya aja misalnya ya kah bisa mencampur emas lawan perak lawan tembaga alim benar wah ini emas ini pokoknya sama tumbuk dijamin kada biru ada tulak kayak lalu ke Bali situ Bali nang di Jawa lain Bali mau ada orang Cina berjual ya ikat-ikatan situ ininya kan nyonya ya. ini kuat mana ini sama tumbuk emasnya berapa tuan Haji berapa artinya berapa berapa tuan Haji mau sekian juta nah, sudah. Kalau di lain saya tidak jual ini jadi kalau sama saya dijulang ya aja julang itu ya jual itu Cina nang bujur-bujur Cina tak julang itu jual apa sekalinya pak ini bulik ya seminggu hanyalah aja Cina seminggu dipakai bilo bilo hanya alhamdulillah ini apa pintaran ilmu dunia sorong nang nyamannya orang nang bahamuknya ya hati-hati nih kompanya nih sorong nang nyamannya orang karena bakal layan barang sanak hati-hati itu ini sebuluman hujan sedia kanaungan bisa aja lain daripada payung bisa aja motor apa
Jangan sampai silaturahim itu putus gara-gara nang sikung partai anu habis kadeba sapaan lagi bah nang dapat gajian kada seorang juga buyu-uyuh aturannya ya setengah hari itu menanam banih kolehan seborongan okon darak-darakan padahal bedulu aku memadahkan nang hak artinya nang dijaga itu jangan sampai bakal lahian bakula warga naik ke darah naik kada ya kayaknya naik kalau berapa usah ke atas ini darah itu turun naik juinya mana turun mana naik itu juga 6 ya kah ibadah. Nah ibadahnya ibadat ini bisa menyebabkan sombong. Buktinya kena limbahnya terdapat orang nang maksiat nang ngaran kada dihargainya sama sekali. Nah ya kasorong bang subuh pukul 4 nang ini bangun subuh pukul 8 nang ngarannya tahu lagi ya nang tabangun pukul 8 nih ya Allah ampuni mana minta ampun lantuan mana supan ya kada gampangan katawan minanto bangun pukul 4 mintu bangun pukul 8 kayak maka sipannya pak ya minanto nih dalam hati ulun pian bangun pukul 3 belum bari supan lah lawan orang pantang sorong pa ibadat bisa min asbabil kibir. Tujuh, banyak bisi pengikut atau kulawarga, banyak bisi bubuhan atau banyak bisi murid. Mantap. 8, populer, artinya masyhur. 9, kena pulang. Kebanyakan masalah itu walhasil nang artinya nang menyebabkan sombong itu banyak benar. Sobar atas bala yaitu sukunul qalbi ya kah ya orang bahari tarkul jaz'i artinya jangan kalu kasar artinya tenang aja. Jadi apabila kita sedang dapat bala beranai ajalah beranai ini apabilanya kada beranai ini cap 5 main nek ada kisahnya orang garing min Tuhan ini kadudi melangi kadahulu nang lain nang ini kada sukunul qalbi nang garing ini 9 itu syukuram datang juga jar utak tambunau ini jar min Tuhannya ni balakannya utak tambunau gara-gara kadudi melangi benar aja. Apabila kada sukunul qalbi, muntungnya yang itu antar manusia dipadahkan. Ambunau lan alangkus pukul 2 kali aja, kuitan barang pakai barang sanak. Ya Allah. Sukunlah
semenyaannya sukun lalu tak nih sabar. Napa ujar nang rajin nang serillah kala. Wagnamis sukun kala. Wagnamis sukun. Pagnamis sukun. Latu katir hamak maludir yakun. Iya pagnamis sukun. Hanya mun hendak dapat ghanimah, mun hendak dapat untung, ya kalau ambillah sifat sukun, sukunul qalbi. Wa syukru li na'maillahi ta'ala, dan selalu bergembira hati karena mendapat nikmat dari Allah Ta'ala. Wujud diri kita nih nikmat kada, nikmat kada. Pohon kayu itu kan adalah wujudnya, ada juga sama kada. Ringkasnya masalah nikmatul ijad ini semua ada bagi segala makhlukat, dan wujudnya segala makhlukat ini wujud tiruan, wujudnya wujud tiruan, ditanggung kada luntur, lamun ditapas hancur. Nya barang tiruan pada hakiki majazi. Tahu aja kalau arti majaz dan hakiki ilmu balaghah. Nah, kemudian nang ada ini ada nang lawas adanya, ada nang satu mat, ya kan? Misal nang satu mat aja kantut dah, ya Allah, pet dinya hilang ya kalau sudah. Namun sampailah suara pet itu sampai seperempat jam, tungarannya lain kantut, tungarannya sarunai. Jadi ni'matani ma kharaja anhuma kullu mawjudin, ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Ujar Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikamnya. Setiap makhluk mendapat dua nikmat, kada bisa kosong dari dua ini. Pertama nikmat ijad, artinya diadakan Tuhan. Nang kedua dawamul wujud, artinya berumur juta, ya kan? Walaupun ada nang satu mata aja, tapi ada juga. Nah, syukur atas nikmat wujudnya awak aja dulu. Artinya awak kita nih ada, walaupun mata kita cakpi, artinya picak. Walaupun kuping kita misalnya litu, ya tuli. Tapi ada awak itu sudah nikmat. Aturannya kita itu kada perlu bersedih hati karena dapat nikmat. Orang dapat nikmat itu adalah yang menangis. Yuk, adakah? Hah? Hah? Ada tapi jarang. Arwah guru anu pada nyambat pada sidin. Waktu ujian di sekolah Darussalam, ditukarakannya oleh murid tadi banyak kopi, basusu panas-panas. Nah, iwak anu wadainya, wadai bingka panas-panas. Guru nang mau uji ini mbah melihatnya itu menangis. Ditakuni oleh murid, kenapa guru pian jadi menangis? Unda jadi menangis, mun hari ini lah kopinya nang kayak ini, wadai ini isuk ngapa pulang? Artinya undan ya mengajarnya mana, lalu disuruh nginang nyaman. Musiyah termasuk ayat azhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yauma tujazawna adzabal hun. Unda takutan kalau ibadat ini dibalas dengan makanan ini, jadi di akhirat kalau dapat lagi balasan neraka aja lagi. Itu nang ditangisakannya, tapi kisahnya kisah loco-loco isuk ngapa pulang. Arti isuknya itu ya hari kiamat.
ham inggan adanya awak aja kawalah kita nyukuri. Nah, guru Sajali umur kira-kira berapa? Ini adalah 17. Ya. Berapa sudah? Siapa yang memperodok pian ini? Allah. Kalau nah, andai kata ada seorang ibu itu wanita mempunyai tangannya itu ada kesumba, dan kasumba itu macam-macam warna. Tiap kasumba itu mengandung ada wangi-wangian. Kemudian ibu ini menciptakan macam-macam kue. Nah, ada untuk dua kali tak. Ada untuk tunggal dan untuk nyawa. Amunnya payu untuk nyawa, amunnya kada payu untuk unda. Itu jadi untuk. Jadi ada pulang ini menciptakan pulang magalli. Nah, ya kan? Ada pulang pulang misalnya ini agak bodoh. Ya kan? Jadi di gagodoh situ, di magalli situ, di roter situ, di untuk situ ada kada warna tadi. Ada kada wangian tadi. Karena tangan yang menciptakan ini ada mempunyai wangi. Paham? Jadi Allah Ta'ala itu bersifat mulia. Ya tak? Jadi setiap makhluknya itu pasti ada mempunyai maziyah. Nah, di sini yang disebut jamalullah fi kulli syai' wa inda kulli syai' wa fawqa kulli syai'. Itu pokoknya seluruhnya itu ada mengandung maziyah. Ini yang dibukakan hijab oleh Allah kepada orang arif billah, sehingga orang arif itu melihat jamalullah. Apabila melihat jamalullah, syukur terus. Melihat jamal artinya melihat yang cantik. Nah, apalagi lain pada cantik tak? Nah, lain pada cantik, nah, apalagi bahasanya bungas, nah, apalagi lain pada bungas. Yuk, nah ya kantang, gantang. Pasti ada mengandung itu. Orang arif billah yang dibukakan Tuhan hijab jamalnya. Oleh sebab itu orang arif billah la khaufun alaihim walahum yahzanun lahumul busyra. Sesudah alladzina amanu artinya orang itu gembira terus karena mata hatinya melihat jamalullah aja. Pahamkah? Itu nang jadi senyum terus kalau nang dilihat ke jamal. Tuhan menyuruh pulang uzkuru ni'matiyah, nang nyawaran nungakan itu nikmat unda. Apabila nikmat nang direnungakan maulah sakit hati. Kalau nang jadi sakit hati itu, nang diingatakan itu, nang dihitung-hitung itu bala. Seorang bisi motor, ya kan? Bunyinya nyaring pada gitu orang. Onelpotnya, orang bisi motor Mercedes, kadang-kadang bunyinya. Ya kalau melihat orang bisi Mercedes, bahiri hati, di mapa hendak syukur, munpahirian. Orang jadi bupati. Seorang hendak jadi RW aja ya tak ada nama ulahnya. Baur gimana hendak senang hati. Coba meminta. Alhamdulillah aku kada jadi bupati. Ya kah? Nyaman si nang mengurus aku. Jadi aku kada mengurus lagi kan dia aku, si nang mengurus aku. Jadi berarti bupati itu nikmat Tuhan untuk aku.
polisi pulang, alhamdulillah aku kada jadi polisi. Nyaman ada nang menjagakan keamanan itu untuk aku. Jadi samunyaannya jadinya polisi jadi nikmat, bupati jadi nikmat. Awak solong mencungkung berapa tahun sudah? Apalagi Masya Allah, giginya sudah berapa umur? Kalupang berpanjang kada. Coba ya kan sehari berpanjang sampai umur 50 nang kayak apa? Anunya sudah potongan. Hah? Kada kalau lagi dipikirkan tak? Kita solongin nanti ketawa solongan melihat. Ya kada. Nah, ya kada mau memikirkan nikmat tak? Makan pulang ini makan. Sekalinya tahinya nang kayak ini nak keluar kepalanya. Ya kada. Hendak dihajan terus mati. Hinaknya kada kau lagi majan. Diulahkan Tuhan gaguntingnya itu diasah kada apa kada. Landap kada apa kada, iru burit banyak dikantipnya mintuna pagat tainang kade. Ya kanya kan nang nikmat Tuhan aja dipikirakan. Ini kada nang dipikirakan ya Allah. Nang kali kurang terus. Tapi mun pikiran balan itu pada cocok lawan ngaran. Ya. Walhasil sobar itu seperti malam, ya kah? Syukur itu seperti siang. Maulah siang balawasa, maukah malam salawasa? Kada mau. Apabila malam tak mesti orang masing-masing ayam aja punya malam masing-masing di mana yo. Dalam kurungan artinya betanang-tanangnya. Lamun Anda jual alam ayam berjalanan malam itu maling yang membawa. Mun ayamnya itu keinginannya hendak sukun, ya kalau hendak betenang aja inya, ya kalau alhamdulillah guringnya pulang sedikit aja, ayamnya tuh kasihan, manu nyamuk meget bangun, guring pulang, manu tikus kena lalu dihigas bangun, aman aja guring pulang. Kalau pang terdengar ayam tak mengadu ke polisi, kadada. Ayam datang kantor polisi, Pak, laporan Pak, itu tikus mengganggu guring saya, harus dihukum sekian tahun. Ada. Sunyinya. Ya kan? Ayam tak sudah. Itik pulang, coba lihat itik. Itik terlihat contoh. Pabilanya batisnya sebelah, guringnya. Pabilanya batisnya keduanya diandak bangun toh. Amun takana kita hendak guring batis sebelah. Kalau kisah gugur belaluan, artinya itu berarti kudrat iradat yang jelas. Mun bangsa nang seadanya aja rabah. Ada lagi mun mau berpikir ya kan? Basungsang ya kaguring nyanya banar kalalawan. Basungsang tak guring mun kita basungsang mau. Mun mau pang jadi mau hanya senang gembira. Jadi kita nih biar kada berduit tapi hati senang ya kalau hati senang nih tujuan nangaran kaya hati tah hatinya lapang biar banyak besi duit mun hatinya kada senang baik ngapa yo baik berduit hatinya senang itulah gue sarawin gua. Alhasil yang mana anda ngarakan
Narakan bener aja nyaman ya. Nah, nomor 3, sifat yang mengandung rahasia Allah. Rahasianya itu diantaranya menyelamatkan jiwa untuk kita dan orang banyak selamat, yaitu zuhud fid dunya. Artinya urusan keduniaan kita itu kahada loba. Kan zuhud itu lawanannya kan jumput lawan jujur. Nah itu itu teh loba. Nah jadi kita ini jangan bersifat loba atas dunia. Apabila kita kada loba atas dunia, kita selamat, orang pun selamat. Lamun kita loba, kitanya kada selamat, orang maginnya. Saban malam maalin apa pahalatan semeter sampai ke kuburan dijualnya. Kuburan dijual, ya duitnya gasan siapa? Nah aspal dikinum. Jadi nang aturannya 10 derum, 5 derum aja, nang 5 derumnya dikinum. Itu ngarannya loba aspal. Bisa salah. Bujur ke pandarku salah kah? Apabila bujur dukung minturangnya kita mendukung yang benar. Wazudu fid dunya, hanya kita itu dunia itu bakal kalah aja. Apabila barang rabutan bakal kalah aja. Ikam apabila barang rabutan ngarinya gini rabutan bakal kalah aja, menuatas rabutan bakal kalah aja. Apabilanya maumpati barang rabutan maumpati pasti ada nang hiri bang kita. Nah, jadi belakang latarnya itu nang berat urusannya. Karena apa garang? Jadi disuruh jangan sampai loba. Asyagilati itu naat kepada dunia nang mahaur mengganggu anillah daripada ibadah kepada Allah. Jadi dunia ini nang disuruh kita tinggalkan, dunia nang mengganggu kita ibadah. Lamun dunia nang menolong kita ibadah, oh jangan ditinggalkan sidina. Kalau ikam anggap pun salawar pun ini jar dunia, pacul ya salawar sumbayang batilanjang, sohlah. Aku kira malaikat kan sekolah geli ketawa. Jadi sifatnya dunia nang asyagilati nih tuh nang dizuhuti. Lamun dunia mazra'atul akhirah cari aja. Paham kan? Jadi dunia itu bukan dicela zatiyahnya, tetapi nang jadi mazmum karena ilahnya. Artinya ada lain nanunya. Mikrofon digunakan gasan membaca salawat, jadinya ini jadi salawat. Mikrofon dibawa badangdut, jadinya dangdut. Jadi ini dunia ini terserah digunakan kamane. Ujar orang Batawe, bisa jadi akhirat, bisa jadi dunia. Penggunaannya aja. Amma sabru faqadailu azimatun. Sabar itu maka keunggulannya itu luar biasa. Wa hajatul mu'mini ilaihi fil awal kuliah da'iyatun wa ammatun. Dan bermula keperluan orang mukmin kepada sabar itu pada setiap hal ehwalnya adalah selalu memanggil dan selalu merata. Bahasa kitanya ringkasnya, sabar itu bagi orang yang beriman adalah sesuatu yang sangat dihajatakannya. Artinya orang beriman itu sangat menghajatakan sabar. Wa ma warada fi sabri anillahi ta'ala wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min amri wa targhib katsirun muntashirun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ista'inu ala qada'i hawaijikum bisabri wassalah yakni doa.
Hai orang yang beriman, kalau hendak lancar segala macam urusan kamu, kalau hendak artinya sukses di dalam apa urusan kamu, kalau urusan duit supaya cair, di apa jalannya? Bisabri, basabar. Nah, pahamkah? Basabar. Wassalah, dan berdoa. Jadi pertama sabar, yang kedua sambil berdoa. Seluruh hal ehwal kita akan tercapai semuanya. Pertama sabar, yang kedua doa. Mun orang sabar itu bedadas lah. Lain, nah itu. Bersabar sambil berdoa, dapat aja tuh. Dapat aja. Innallaha ma'as sabirin, dari karena Allah Ta'ala itu yang ditulunginya siapa-siapa yang sabar. Itu pangdala. Jadi Tuhan itu menolong orang yang sabar. Apabila kada sabar, Tuhan kada batulung. Amun Tuhan kada batulung, maulah hasil. Nah, jalan itu. Qala ta'ala wa basyiris sabirin. Hai Muhammad, orang yang sabar itu habarakanlah bahwa inya mendapat kegembiraan. Jadi orang yang sabar itu bakal dapat kegembiraan. Qala ta'ala wallahu yuhibbus sabirin. Nang jadi kekasih Tuhan itu orang nang sabar. Mana ditulunginya, mana disenangakannya, mana dibarinya tetal Habibullah. Qala ta'ala Nabi SAW, wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah kamu, tapi jangan lupa, sabar itu pun adalah bantuan dari Allah. Nah ya kan sabar tadi jar kewajiban dalam hati, ibadat kada. Supaya jangan sampai kita itu ujub dan takabur karena ibadah. Ingatakan, si sabar ini adalah taufik Tuhan juga. Jangan merasa unda sabar aja. Lamun unda ngaran unda sabar, ayu aja. Lamun mengaku unda nang penyabar, salah nih to. Wasbir li hukmi rabbika, sabarlah bagi putusan Tuhanmu. Artinya lamun sudah Tuhan memutuskan kita nang keadaan kayak ini, sabar ya kan? Fa innaka bi a'yunina, karena kamu itu tetap kami lihat, tetap kami ketahui. Jangan dipadakan minto, sabarlah bagi putusan unda, karena nyawa itu di dalam mata unda. Wah, minto Tuhan bisa sakit mata kena. Bi'ayunina itu artinya apa namanya, tetap dilihat oleh kami. Qala ta'ala, ujar Tuhan, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami mengangkat, kami melantik akan mereka itu menjadi idola tua muda. Apang sudah juga menjadi ikutan orang banyak, idola tua muda pulang. Artinya orang tua, orang anu katujuh. Ujar nang tua,
Ibadat itu berat benar, 2 rakaat subuh tuh ngalih benar. Ya kan? Watakasuli anha, salah. Watakasulu anha, artinya nafsu itu ketujuh malas. Fayahtajal abdu ila ikrahiha, oleh sebab itu memerlukanlah hamba kepada memaksa akan nafsunya ala dzalik, atas taat, bihusni sabri, dengan sabar yang sempurna. Wa yahtajul mu'minu ila sabri hajatan sadidan fi kalbi nafsin ma'sul haramat, dan lagi sabar yang ketiga yang dihajatkan oleh orang beriman, yaitu menahan diri daripada segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya misalnya lamun aku berjual kangkung, cari ke belakang rumah dijual, dapat duit sedikit kelak, halal kada? Nah, hendak jual nang supaya langsung dapat duit 1 juta. Nah, di apa caranya? Mahadang orang lengah. Banyak lengah orang diambilnya. Nah itu jangan kayak itu. Jadi mahajatakan sabar juga itulah. Oleh anda nafsa qad tad'u ilaiha, karena nafsu itu masya Allah mengundang benar kepada maksiat. Wa tatahaddatsu bil uqufiha, dan selalu ia itu menginformasikan senantiasa supaya kita itu menjatuhkan diri ke dalam maksiat. Fayamna'aha bihusni sabri, maka si orang yang beriman harus menegah nafsunya dengan sabarnya tadi daripada mengerja yang dilarang Allah itu, zahiran wa anit tahadduthi bihal ghadiri batinan, sampai ya kakawa diingatakan gin jangan maksiat itu, diingatakan jangan apalagi digawe. Wa yahtajul mu'min hajatan sadidan ila sabri anis syawatil mubahat. Nang tinggi lagi kita tuh bahajatakan sabar daripada, artinya limpat nang harus itu banyak. Ya makan tak harus saja kalau gancang, itu pun mahajatakan sabar, jangan begancang-gancang. Namun makan gancang piringnya pecah. Allati takunu raghbatun nafsi fiha maksuratan ala taladdud wa tamannu bidunyal mujarrad, nang artinya untuk berpoya-poya begitu aja urusan keduniaan. Ya kalau ada duit misalnya 1 juta dibawa raun, ya kalau baik napa, baik di kios pondokan 40 hikum tukarakan ayam panggang, ya kalau suruh membaca Quran 40 sikungnya sejus, berarti sehatam 10 juz, ya kalau duit nang 1 juta tadi digunakan untuk beli makanan ini kan ada manfaatnya daripada nang ujar orang Jawa ta reno sa ceno. Itu artinya dibawa ke situ kemari lawan aja. Allah kita habis senam lagi. Fa inal inhimaq fi dzalik wal istilamahu yajurru ila syubhat wal muharram. Kalau kita patuhi yang demikian, akhirnya kena tak ambil harta orang. Wa yuqsirur raghbata fid dunya wa yuhayyijul hirsu 'alaha wa yahmilu 'ala isari dunya wal unsi biha wa 'ala nisyan al-qarabati anha. Faqad arabta rahimakallah bima dzakarnahu hajatal mu'min as-sabr fi ummi ahwalihi wa yawmi awqatihi. Fa alayka bi tafuz bi kulli khair wa tazfar bi kulli sa'adah. ثم قال وأما الشكر والله سبحانه وتعالى أعلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. والحمد لله على كل حال. نعوذ بحال أهل النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم إنك تعلم سرنا فاغفر ذنوبنا وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. ampun maaf.